Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini. Apa kabarnya nih kawan-kawan semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya Yadi Mulyadi dan bersama kawan saya Mas Dika. Kita lagi ngobrol santai, sharing-sharing sekitar pengalaman kehidupan kita. Oh ya, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kawan-kawan like, komen, share, dan subscribe terutama. Itu jangan lupa ya, oke? Saya yakin pasti kawan-kawan pasti akan like dan subscribe-nya. Terima kasih sebelumnya. Sebelumnya kami ini berasal dari daerah yang berbeda. Saya sendiri berasal dari Jawa Barat dan Mas Dika berasal dari mana? Saya dari Lampung Tengah atau Provinsi Lampung. Ya. Dan kita ini mempunyai kekurangan di penglihatan yang sering orang sebut itu tunanetra ya. Oh ya kawan-kawan, selain tunanetra, Mas Dika ini agak sedikit terganggu pendengarannya juga dan tangannya itu tidak lengkap jari-jarinya. Beliau hanya mempunyai 6 jari, Masya Allah. Tetapi dengan kekurangan beliau masih tetap semangat untuk menuntut ilmu yang sangat jauh-jauh sekali dari Lampung datang ke Jawa Barat ini. Kita berdua di sini lagi menuntut ilmu agama, alhamdulillah di satu tempat yang sama. Itu di mana Mas Dika? Di pesantren Mahar Sofia Cianjur yang dikhususkan untuk disabilitas tunanetra. Sebelum dipertemukan di pesantren ini, kita ini udah kenal duluan Dika ya Mas Dika ya? Ya, alhamdulillah kita sudah sempat kenal di sosial media WhatsApp. Betul, di sosial media WhatsApp via grup Sekolah Sampingan Indo yang kodarullah sekarang udah nggak berjalan grupnya itu. Iya masalah ya. Iya. Mas Dika, sekarang pelajaran yang paling disukai apa untuk saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang paling saya suka untuk saat ini adalah apa ya? Nggak tahu sih aku yang paling benar-benar suka. Tapi kalau dibilang sih saya sukanya IT. Ya semua ya pokoknya ya disukai, tapi yang dominan tuh IT ya. Gitulah gitu. Untuk pendidikan saat ini Mas Dika kelas berapa sekolahnya? Alhamdulillah saya menempuh di SLB. Sekarang masih kelas 1 SMP atau kelas 7. Masya Allah. Kalau saya udah lulus SMA ya kawan-kawan ya. Tapi ini masih menempuh S1 ini caranya. Insya Allah, doanya aja dari kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan lulus pada waktunya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tujuan Mas Dika jauh-jauh datang dari Lampung ke Jawa Barat ini apa nih Mas Dika nih, cita-citanya atau harapannya gitu? Well, saya harapannya cukup satu ya. Saya sebagai seorang tunanetra tuh inginlah mempelajari kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu melalui Al-Qur'an. Mungkin teman-teman yang jauh di sana atau yang sebagian teman-teman tahu, tunanetra identik dengan tidak bisa melihat karena tunanetra itu penglihatannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebuah hadis yang menerangkan bila kita bersabar dengan apa yang telah dijadikan oleh Allah, yaitu dengan diambil kenikmatan, yaitu adalah melihat, lalu dia bersabar, maka balasannya adalah surga. Masya Allah. Jadi amin. hadis ini sangat kena ya, sangat termotivasi untuk memotivasi saya untuk belajar ya, walaupun saya mengalami kalau kata orang tuh bahasa katanya buta ya, kebutaan yang disebabkan dari lahir itu. Saya tidak patah semangat insyaallah dan ingin belajar Al-Quran dan mengajarkan ke teman-teman disabilitas netra yang ada di tempat saya, khususnya di Lampung, karena sebagian teman-teman saya itu belum bisa membaca Al-Quran. Gitu sih kira-kira. Semangat
Mas Dika semangat. Oh ya, kalau Mas Dika kan tadi kan tunanetranya dari lahir. Kalau saya sendiri itu tunanetra itu dari umur 13 tahun. Tapi itu enggak langsung total, itu low vision dulu bertahap turun. Pas umur 17 tahunnya saya langsung total gitu. Tapi ngomong-ngomong kan kata antum kan dari 13 tahun tuh. Sebelum 13 tahun itu normal atau gimana? Normal, tapi kelas 7 SMP itu saya untuk melihat tulisan di papan tulis itu agak buram kalau dari jauh, tapi kalau dari dekat itu udah lumayan jelas gitu. Dan itu masih bisa menulis awas, dan pas naik ke kelas 8 saya udah kesulitan untuk menulis awas. Tapi sebelumnya udah tahu kalau misalkan akan mengalami, mohon maaf, penglihatan terganggu tuh udah akan tahu. Awal itu sih nggak menyadari sih, awal itu nih kenapa gitu. Tapi saya tetap semangat, tetap meneruskan belajar meskipun saya tidak bisa menulis awas itu. Dan perlu kawan-kawan ketahui, saya itu nggak pindah ke SLB, sekolahnya itu tetap di umum gitu sampai lulus SMA gitu. Apakah itu nggak ada gangguan ketika belajar atau gimana? Atau masih aman atau gimana? Kalau masalah belajar sih pasti ada gangguan sedikit kesulitan ya, seperti mengerjakan tugas-tugas, seperti beraktivitas yang lainnya gitu. Tapi untuk kawan-kawannya alhamdulillah support banget gitu, menyemangati gitu. Satu kelas alhamdulillah gitu. Kemanapun ada kegiatan apapun, acara apapun digandeng terus sama kawan-kawan. Masya Allah. Itu teman-teman perempuan kah atau laki-laki? Perempuan dan laki-laki tentunya semuanya. Saya tidak merasa minder sedikit pun waktu dulu itu, hingga akhirnya saya bisa masuk ke pesantren ini. Sebenarnya saya tunanetra dari lahir itu belum total langsung. Sekarang umur saya 20 dan saya kondisi totally blind. Saya mengalami totally blind itu dari umur 17 tahun baru masuk ke sini. Kisaran umur 18 tahun awal itu saya di kandungan ibu saya mengalami kayak semacam pengaruh dari obat ya, karena ibu saya kan waktu mengandung saya kan dia mengalami sakit ya, dan ibu saya ingin sembuh dan minum obat, entah obat apa ya, hingga mempengaruhi kandungannya dan mempengaruhi janinnya itu saya. Tapi walaupun begitu alhamdulillah orang tua menerima ya, keluarga menerima, dan saya tidak ada perlakuan yang beda ya. Justru ketika masa kecil saya tuh saya bilang bahagia ya. Kalau saya boleh sedikit cerita, saya masa kecil suka berpetualang sama teman-teman itu ke gunung, ke sungai, ke sawah, dan main sepeda bareng, main layangan. Dan mungkin bisa dibilang masa kecil saya tuh nggak ada yang namanya kecewa atau murung atau apa, nggak ada. Orang tua selalu mendukung setiap aktivitas saya, belajar, dan apa yang saya mau selama itu baik diturutin sama orang tua saya. Alhamdulillah. Sebelum datang ke Cianjur ini, Mas Dika kegiatan di Lampung keseharian apa nih? Kegiatan sebelum sekolah apa sudah sekolah? Ya setelah gede lah gitu, setelah waktu umurnya sekolah gitu. Sekolah saya belajar terus mendalami. Dulu saya orangnya tuh cepet banget nangkep kalau ketika pelajaran yang disuka ya. Contoh kayak pelajaran komputer itu saya suka banget, dan saya kalau selama di sekolah tuh emang suka banget pelajaran komputer. Jadi waktu istirahat atau waktu luang saya manfaatkan untuk mempelajari komputer tersebut. Masya Allah. Terus Mas Dika sendiri tahu pesantren ini dari mana nih? Saya tahu dari teman, dari WhatsApp. Oh kan sempat ngobrol sama saya juga ya di grup waktu itu ya. Iya. Awal dari grup kita ke Japri. Saya kasih tahu gitu ya, lupa. Ngobrol sampai malam itu ya. Iya, masih ingat itu. Itu setelah lebaran tuh ya. Iya. Iya. Tuh sempat ada halangan mau kesini juga sih. Beberapa bulan ya kalau nggak salah. 3 bulan atau 4 bulan itu sempat ada halangan sih. Niatnya habis lebaran Idul Fitri tapi nggak jadi, ditunda. Jadi bulan September itu apa November? Oktober saya. Oktober. Saya masih ingat itu Oktober itu. Datang bersama keluarga dan adik-adik itu, alhamdulillah. Itu sebenarnya saya dilarang mana ya, untuk ke pesantren sebenarnya dilarang, tapi karena kerasnya hati saya untuk kesini dan nggak bisa ditolak-tolak lagi atau ditawar-tawar lagi, mau nggak mau orang tua memenuhi permintaan saya. Sebenarnya permintaannya nggak aneh-aneh, cuma pingin mondok doang loh, alhamdulillah diturutin.
Alhamdulillah berkat izin Allah juga itu ya Mas Dika ya. Kita bisa ketemu sama kawan-kawan yang lainnya, dan perlu kawan-kawan ketahui di sini juga nggak dari Lampung dan dari Jabat aja, ada yang dari Sumatera Selatan, dari Bangka Belitung, Maluku, Jawa Tengah, dan berbagai macam kota di Jawa Barat tentunya. Alhamdulillah. Mas Dika sekarang udah menghafal berapa juz nih? Kalau untuk berapa juz saya nggak mau ngasih tahu ya, biar Allah sama saya yang tahu, dan Masya Allah. sebagian orang yang tahu aja, nggak perlu dikasih tahu. Intinya satu aja, semangat menghafal Quran dan tidak perlu target berapa juz, yang penting kita target untuk menghafal 30 juz. Kalaupun sampai alhamdulillah, kalaupun nggak sampai ya alhamdulillah juga. Tapi intinya saya nggak akan ngasih tahu berapa hafalan saya, intinya cukup teman-teman aja yang tahu, yang teman-teman sini ya, yang dekat sama saya yang tahu, yang lain nggak perlu tahu. Intinya seperti itu. Jadi tidak bisa melihat itu bukan suatu halangan dari tangan untuk menghafal Al-Quran ya Mas Dika ya? Enggak, itu kita malah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan ditutup mata ini kita nggak bisa melihat yang maksiat. Masya Allah. Kayak semacam di luaran sana lah ya, mungkin teman-teman melihat, mohon maaf, perempuan yang tidak menutup aurat dengan rapat, terus kemaksiatan yang merajalela, itu insya Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, walaupun kita mengalami tunanetra, tapi jangan berpatokan dengan hadis yang saya sebutkan di awal tadi. Karena kalau kita tidak berbuat baik, kalau kita nggak beribadah dengan sebaik-baik mungkin, sama saja kita akan masuk neraka juga. Karena patokan kita masuk surga atau neraka bukan dari penglihatannya diambil, pendengarannya diambil, tapi dari tingkah laku kita di dunia dan semangat kita untuk selalu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi-Nya, dan menghindari apa yang dilarang. Itulah yang baik itu. Jadi jangan terpatokan dengan hadis yang di atas tadi, yang di awal tadi. Gitu sih kira-kira. Oh ya, sebelum kita akhiri obrolan santai kita kali ini, coba Mas Dika ceritakan apakah tunanetra itu bisa mandiri Oh ya, pasti bisa mandiri. Saya jujur ya, sebagai tunanetra yang totally blind, yang khususnya mungkin kata orang, wah ini tunanetra harus bantu ini. Enggak, kita mandirinya tuh bisa. Contohnya yang paling simpel itu pekerjaan rumah. Mungkin teman-teman bisa nyapu ya, kita sebagai tunanetra bisa nyapu juga loh, ya enggak? Iya, saya juga sering nyapu di kamar saya sendiri. Kita juga sama, tapi Bisa. Sekarang ya ganti-gantian sama teman-teman yang lain. Iya, ngepel, nyapu, bisa masak juga loh tunanetra itu loh, masak mie, nasi goreng. Walau ada harusnya digarap. Walaupun kalau kita mengerjakan sesuatu itu emang tidak seperti orang awas, tapi paling tidak kita tidak merepotkan orang awas. Iya. Itu teman-teman. Sebenarnya kalau dibilang tunanetra mandiri bisa. Sebenarnya mau atau tidak. Tapi tidak 100% mandiri ya, saya juga merasakan sendirilah gitu. Kalau 100% mandiri emang tidak, paling enggak kita bisa mengurus diri kita sendiri lah gitu, dan sekitar kita gitu. Kalau bisa ya kita urusi gitu. Iya, ada beberapa yang harus minta bantuan sama orang awasnya. Nah ya saya contohnya kita mau pergi kemana kan nggak mungkin kita bawa motor sendiri. betul. Kalau tahu kita bukannya masuk ke tempat tujuannya selamat, malah kita masuk rumah sakit kan bahaya. Cuman dua pilihan ya, jurang, kalau gak jurang Iya, kuburan. Enggak bercanda itu ya kawan-kawan. Inilah obrolan santai pada saat ini. Mungkin dicukupkan sampai di sini dulu. Nanti tunggu kelanjutannya, part 2-nya mungkin bisa dibikin lagi. Sebelum kita tutup, apa yang mau ada pesan-pesan mau disampaikan Mas Dika? Pesan-pesan intinya buat teman-teman yang mengalami disabilitas, mau itu tunanetra, tunadaksa ataupun disabilitas, tetap semangat untuk menjalani hidup, karena hidup di dunia ini adalah tempatnya lelah, karena tidak ada yang nikmat hidup di dunia. Hidup di dunia ini tempatnya susah, tempatnya berkeluh kesah, tempatnya banyak cobaan, karena itu adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan tiket, yaitu tiket masuk ke surga. Dan intinya tetap semangat dan jangan patah semangat. Mari kita akhiri obrolan santai kita hari ini dan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullahu khairan. Wah.